Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mendengarkan firman Allah. Dan sebelum kita mendengarkan pemberitaan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami bersekutu dengan Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, dan bahkan kami sehidangan dengan Engkau. Ya Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, berkati firman Allah yang disampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon anugerah Allah. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, supaya firman Allah sungguh dapat kami terima dan membawa sukacita kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Allah buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita kembali untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan dengan Jumat Agung. Saudara, Tuhan Yesus pada waktu itu dia disesah, dia dipukul, dia dihajar habis-habisan sampai berdarah-darah, sampai dia mati sedemikian rupa. Alkitab berkata di dalam ayat yang ketiga di pasal 53 ini, firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, begitu tragis sesungguhnya bagaimana Tuhan telah memberikan hidupnya kepada manusia, tetapi manusia, katakan firman Tuhan, ia dihina dan dihindari orang. Itulah yang terjadi di tengah-tengah manusia. Jadi saudara kasih Tuhan, orang berteriak supaya Yesus disalibkan. Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa Pilatus menjawab orang banyak, aku tidak menemukan kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Artinya bahwa apa yang diteriakan orang salibkan dia sesungguhnya tidak ditemukan di dalam diri Tuhan Yesus. Maka itulah sesungguhnya yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata kepada Tuhan, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena begitu beratnya penderitaan, karena begitu berat beban yang harus ditanggungnya di kayu salib itu. Cawan itu berisikan dosa-dosa kita semua. Dosa saudara dan dosa saya dan dosa semua dunia ini ada di dalam cawan itu. Maka begitu beratnya ditanggung oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 4 dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Artinya semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kayu salib, di atas kayu salib itu adalah karena saudara dan saya. Jadi kalau firman Allah berkata hari ini penyakit kita lah yang ditanggungnya. Apa penyakit kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus?
Penyakit yang seperti apa yang ditanggung Tuhan Yesus karena perbuatan kita? Penyakit itu bernama pemberontakan kita. Apa itu pemberontakan? Pemberontakan adalah melawan, menentang, penolakan kepada otoritas yang lebih tinggi. Inilah yang terjadi di masa sekarang ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Pemberontakan itu sedang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Orang melawan Tuhan. Jadi zaman sekarang ini manusia mengajar Tuhan, memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Bukan kita yang mau diatur oleh Tuhan, tetapi justru yang sebaliknya, saudara. Penyakit yang kedua bernama pengkhianatan. Pengkhianatan itu adalah berkhianat atas sebuah kebaikan. Pengkhianatan artinya tidak setia kepada pemimpin, tidak setia kepada pemerintah. Itulah sebuah pengkhianatan. Sebagai satu contohnya adalah bagaimana gerakan 30 September yang mengkhianati negara. Kalau di dalam firman Tuhan, pengkhianatan Yudas ketika Yesus diserahkan kepada tangan-tangan tentara, Yudas mengkhianati cintanya Tuhan. Dengan tebusan uang sebesar 30 keping uang perak, maka Yudas sudah berbalik cintanya kepada Tuhan. Penyakit yang ketiga yang bernama percabulan. Tetapi percabulan yang maksudkan firman Tuhan di sini adalah penyembahan berhala. Itu yang terjadi dari sejak perjanjian lama sampai hari ini. Manusia lebih cenderung datang kepada berhala-berhala. Itu sebabnya Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel karena mereka melakukan penyembahan berhala, yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara kasih Tuhan, penyakit pemberontakan, pengkhianatan dan percabulan itu dirangkum dalam sebuah kata yang sangat singkat yang bernama dosa. Dosa artinya terpisah dari Allah. Dosa berarti adalah sebuah kematian. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, untuk itulah Tuhan sedang berbicara kepada kita, kepada dunia sekarang ini. Tuhan memakai COVID-19 untuk berbicara kepada saudara dan saya, supaya kita tunduk kepada otoritasnya Tuhan, supaya kita benar-benar tunduk kepada kekuasaannya Tuhan, dan jangan kita berkhianat kepada Dia. Di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayatnya ke-13 dan sampai ke ayat 15, firman Tuhan berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaan itu penuh dengan kejahatan. Itulah yang dilakukan manusia di zaman sekarang ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang mencari kemuliaannya sendiri-sendiri. Dan di ayat yang ke-14 katakan, perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Itu yang meringankan firman Tuhan kepada kita hari ini, di mana Tuhan berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa,
Sungguh Tuhan tidak menghendaki kita berpaling daripadanya. Sungguh Tuhan tidak mau kalau kita mengkhianati Dia. Sungguh Tuhan tidak mau kalau kita mau melawan otoritas Tuhan. Maka dari situ, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat Yesaya pasal 1 13 sampai 15 ini, ada dua hal yang diperingatkan kepada kita. Jangan membawa persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Sadarkah kita, saudara, kalau kita sering sekali kita memberikan persembahan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bisa terjadi di dalam ibadah kita. Kita tidak semua sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak semua kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan banyak dari antara manusia umat Tuhan yang berkata umat Tuhan tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Itu yang mau diingatkan Tuhan kepada kita hari ini. Di dalam Maliaki pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, dia berbicara tentang bangsa Israel yang membawa roti yang cemar kepada mesbah Tuhan. Artinya adalah sebuah penghinaan kepada mesbahnya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di ayat 8, mereka membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan itu yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, saudara. Sebab itu Tuhan mengambil kebanggaan manusia. Tuhan mengambil kebanggaan kita. Tuhan mau mengembalikan supremasinya Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah umatnya, dan di tengah-tengah kita hari ini. Tuhan mau mengembalikan manusia kepada kebenaran firman Allah. Kebenaran itulah yang mau ditegakkan Tuhan lewat sebuah peristiwa disebutkan virus hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu yang mau dikatakan Tuhan kepada kita hari ini. Maka sekali lagi lewat peristiwa yang kita alami di akhir-akhir ini, Tuhan menutup pintu gereja. Gereja yang menjadi kebanggaan kita. Gereja yang besar dengan segala kemuliaan ada di dalamnya, dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, dengan mimbar yang sangat tinggi. Yang sesungguhnya Tuhanlah yang harus ditinggikan di dalam pelayanan itu. Tuhan menutup gedung pesta dengan segala kesombongannya, tempat pamer dari segala perhiasan yang ada yang kita katakan berharga. Tuhan menutup ruang duka yang mirip dengan ruang pameran. Orang yang meninggal langsung dikubur, tidak ada lagi pesta-pesta, tidak ada lagi perayaan-perayaan dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau ubah. Paradigma manusia mau diubah oleh Tuhan di zaman akhir ini. Tuhan mau supaya namanya ditinggikan. Namanya saja yang ditinggikan, bukan manusia, bukan nama manusia. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menghabiskan uang yang begitu besar, bisa sampai 500 juta untuk kita berpesta-pesta. Tetapi kalau katakan kita mau bangun gereja, no. Jadi Tuhan mau supaya engkau dalam kesendirianmu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang katakan firman Tuhan, supaya kita berdiam diri di rumah di akhir zaman ini. Seperti yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4 sampai ayat 5. Dia berbicara dengan janda seorang nabi. Nabi ini meninggal dengan meninggalkan banyak utang dan tidak ada apa-apa ditinggalkannya. Maka janda ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan jawaban atas setiap permasalahannya, supaya dia dapat membayar hutang-hutangnya, karena penagih hutang sudah datang untuk mengambil anaknya sebagai bayar daripada hutangnya itu. Maka Tuhan berkata kepada janda ini, masuklah engkau, kumpulkanlah tempat-tempat kendi untuk
supaya aku memberkati engkau, kata firman Tuhan. Maka mereka bergerak mengumpulkan tempat-tempat yang bisa mengisi sesuatu kepada di dalam rumah tangga mereka. Maka saudara kasih Tuhan, ketika mereka sudah mengumpulkan kendi dengan berbagai macam ukurannya, mereka masuk ke kamarnya, mereka berdoa kepada Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa tuangkanlah minyak itu. Maka saudara, perkara besar terjadi karena minyak yang sedikit itu bisa mengisi begitu banyak kendi-kendi yang telah dipersiapkan oleh janda ini. Artinya apa saudara? Tuhan mau supaya mereka di dalam kesendirian mereka datang kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Maka di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 firman Tuhan berkata, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadah mereka adalah hafalan yang diperintahkan oleh manusia. Artinya Allah mau supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang serius, yang seutuhnya apa kita berikan adalah persembahan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari kita, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang kelima bagian D firman Tuhan tadi berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh di sini berbicara tentang keselamatan kita. Tuhan menyelamatkan kita, saudara. Dari situ kita dapat melihat betapa baiknya Tuhan kita. Begitu baiknya Tuhan itu. Kami katakan tadi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya Tuhan dihajar sampai habis-habisan, Tuhan dihajar sampai hancur-hancuran, dan saudara dan saya yang sembuh, yang diselamatkan. Oh, begitu dahsyat pekerjaan Tuhan yang dilakukannya lewat tangan Tuhan Yesus demi keselamatan kita sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan itu? Bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan yang disediakan Tuhan bagi kita sampai hari ini? Di dalam 2 Tawarin pasal 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dengar sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Itulah janji Tuhan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan. Kalau umat Tuhan, kalau saudara dan saya atas nama Tuhan, katakan firman Tuhan tadi, merendahkan diri dan berdoa. Catatan buat kita hari ini adalah merendahkan diri dan berdoa. Oleh karena segala kebanggaan, segala apa yang kau miliki hari ini dan membuat engkau bangga, maka saudara, saya mau katakan kepada kita, biarlah kita dalam segala kerendahan kita mengikut Tuhan dan mencari wajah. Saudara kasih Tuhan, berkali-kali saya katakan, tidak selamanya kita punya waktu untuk mencari bertemu dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untukmu, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tidak selamanya Tuhan itu dapat kita berseru kepadanya. Tuhan itu tidak selamanya dekat bagi kita. Seperti zaman sekarang yang sudah, penyakit menjauhkan manusia dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia memiliki respon yang bermacam-macam di dalam keadaan seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Tetapi
Di dalam Markus 9 ayat 47 firman Tuhan berkata, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah itu. Lebih baik engkau dengan satu mata masuk ke surga daripada dua matamu dibuang ke neraka. Saudara kasih Tuhan, mari kita mengambil sebuah tindakan di dalam hidup kita, dalam sebuah keseriusan kita, dengan sebuah tujuan hidup yang harus kita pastikan pada masa sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu begitu sayang kepada saudara dan saya. Dia tahu bahwa kita lemah. Dia tahu bahwa kita terambil daripada tanah liat. Maka dikatakan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Ini berbicara tentang Sodom dan Gomora. Tuhan berbicara kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyelamatkan, akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada orang-orang benar di bangsa ini, di kota ini, apakah engkau juga ikut membasmi mereka, membuat mereka mati semuanya? Tuhan berkata kepada Abraham, kalau ada 50 orang benar di kota ini, aku tidak akan memusnahkan mereka. Tetapi saudara kasih Tuhan, 50 orang tidak ditemukan orang benar di kota Sodom dan Gomora. Sekali lagi Abraham menawar kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada kurang 5 dari 50 itu, apa juga engkau tetap akan harus menghancurkan yang menghanguskan kota ini? Tuhan berkata kepada Abraham, kalau ada 45 orang saja yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, aku tidak akan menghubungi hanguskan kota ini. Ternyata 45 orang juga tidak ditemukan. Maka Abraham sekali lagi menawar kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 40 orang yang benar, apakah juga engkau akan menghanguskan kota ini? Tuhan berkata, kalau ada 40 orang, aku juga tidak akan menghanguskan kota ini. Tetapi 40 orang juga tidak ada. Abraham menawar lagi kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 30 orang benar, apa juga kau tetap akan menghancurkan kota ini? Kalau ada 30 orang benar di kota ini, aku tidak menghancurkannya. Dan sampai yang terakhir Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 10 orang saja yang percaya kepadamu, apa juga engkau tetap akan menghancurkan kota ini? Tuhan berkata kepada Abraham, kalau ada 10 orang yang benar saja, aku tidak akan menjamah kota ini. Tetapi ternyata 10 orang pun tidak ditemukan orang benar di kota Sodom dan Gomora. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan begitu mengasihi manusia. Dengan 10 orang benar di sebuah kota yang besar, Tuhan menyelamatkannya. Bagaimana dengan kita yang ada di tengah-tengah gereja, yang ada di tengah-tengah bangsa ini? Adakah 10 orang-orang percaya yang olehnya Tuhan akan mengubah hukuman yang dikatakan yang diberikan kepada kota itu? Saudara kasih Tuhan, terjawaban buat kita, sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 firman Allah berkata, satu orang percaya, artinya satu orang bertobat, seisi rumahmu akan diselamatkan. Itulah kebaikan Tuhan buat kita. Satu orang percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Di situ katakan, di situlah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, tetapi Tuhan menuntut ke sebuah keseriusan kita di dalam mengikuti Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Allah yang kita dengarkan hari ini, kita diingatkan di dalam Jumat Agung, hari sengsaranya Tuhan Yesus Kristus itu, sesungguhnya bukan karena dosanya maka dia harus disalibkan,
tetapi justru karena dosa kita lah, karena perbuatan pelanggaran kita lah, maka Tuhan harus mati bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Tuhan telah menebus kami. Engkau menggantikan kami, Engkau mati di kayu salib karena kami. Segala sesuatu dosa yang begitu besar di dalam hidup kami, Engkau gantikan, Engkau mengambil alihnya, sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.